Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita yaitu Fankomar. Saya sendiri. Hari ini Fankomar baru pulang kerja dari Bali Makmur Utama, mampir kebetulan di Ridiatul Anfal ya RA untuk SD dan TK-nya. Ya alhamdulillah ya bisa sholat di sini untuk sholat asar di hari Senin ya, di tanggal 7 Maret 2022 ya. Kali ini Fankomar untuk menginformasikan mengenai konten, yaitu mengenai collection bank, yaitu collection bank sampah anorganik atau sampah plastik atau sampah industri. Tahukah Indonesia itu memproduksi lebih dari 6,8 juta ton per tahunnya untuk sampah plastik, dan hanya 10% didaur ulang. Inilah tugas kita sebagai rumah tangga di rumah untuk memisahkan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa membusuk pada waktu itu sendiri, hanya 1 hari 2 hari udah bisa membusuk ya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti itu ya, sayur-sayuran segala macam, itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan oleh industri ya, yang menciptakan baik minuman yang berkemasan botol, kardus dan segala macam ya, plastik, itu adalah sampah anorganik dan membutuhkan waktu yang begitu lama untuk penguraian butuh waktu yang sampai ratusan tahun. Ini adalah salah satu jawabannya adalah daur ulang. Jangan sampai hanya 10% aja, harus meningkat ya, bisa 100% itu lebih bagus ya. Kita step by step. Ini salah satu jawaban yang utama adalah pada diri kita ya, menyadari bahwa kalau menemukan sampah anorganik botol kita peduli, kita sampingkan, taruh di tempat sampah ya. Kemudian jangan berdiam begitu saja, jangan sampai terbawa arus, mengalir ke sungai dan larinya ke laut, maka akan mengganggu habitat di laut dan mengganggu juga pemandangan laut itu sendiri, penuh dengan sampah-sampah plastik. Atau ke kali-kali juga akan menjadikan banjir besar kan ya, seperti itu. Makanya kepedulian kita lah dari sekarang, dari rumah, jangan sampai sampah itu lolos ke kali dan lolos ke laut. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Ini salah satu kegiatan dari RA Al Hijriyah. Di sini kita membuat bank sampah. Di sini ada tempat untuk penampungan sampah, yaitu sampah organik yang sudah ditampung seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh untuk sampah anorganik yang diproduksi oleh industri ya. Ini bisa memuai sampai ratusan tahun teman-teman, tanpa kita sadari kalau ini sampai terbawa arus air dan nyampe ke laut kan akan mengganggu proses habitat di sana ya, mungkin kemakan, akhirnya populasi kehidupan di sana akan tercemar ya, seperti ini. Ini salah satunya ya. Ini kita udah dikumpulin dari aktivitas anak-anak kita ya, baik TK maupun SD Al Hijriyah. Kebetulan saya di sini habis sholat asar ya, karena waktu mau pulang. Jadi saya langsung mengambil tema hari ini, kontennya adalah plastik bank ya, pengumpulan plastik. Di sini ada himbauan dari tim kami. Nah, ini salah satunya adalah Plastic Bank Indonesia Collection Point. Nah, di sini ada himbauan juga. Tahukah kamu bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahun dan hanya 10% yang didaur ulang. Jadi banyak yang lolos ya, banyak yang lolosnya. Jadi kepedulian kita pada diri kita sendiri untuk memisahkan mana sampah anorganik sama sampah organik. Kalau anorganik itu adalah sampah yang tidak membusuk, kalau organik yang membusuk, sayur-sayuran ya,
itu ya, daun-daunan atau tumbuh-tumbuhannya itu sampah organik. Kalau organik ini ya dari industri-industri ya, botol, plastik, kantong segala macam. Nah, ini kita kumpulkan dan kita jual. Kan itu untuk didaur ulang. Jadi salah satu proses penyelesaian agar plastik ini tidak nyampe ke laut terbawa arus, banjir atau segalanya, kita hanya satu, yaitu didaur ulang. Kalau dibakar tetap aja ada bekasnya ya, dibakar juga. Jadi kalau didaur ulang dalam arti penghancuran dan dibentuk lagi ke bentuk semula, apa bentuk botol, apa jadikan tempat makanan atau segala macam, itu tergantung dari programnya untuk industrinya ya. Jadi kumpulkan plastikmu di sini dan bergabunglah untuk mencegah sampah plastik di laut. Jadi di laut lepas itu sering kita temukan sampah-sampah kalau dimakan sama kura-kura atau sama binatang-binatang lain di sana ya. Ikan-ikan kan akan jadi kendala ya. Kemudian juga kalau di laut kelihatannya banyak sampah-sampah, botol-botol seperti itu kan kurang indah ya. Makanya dari diri kita untuk selalu menjaga, selalu berantusias untuk memisahkan di rumah masing-masing. Sebelum kita buang ke tempat sampah, dipisahkan plastik-plastik yang membusuk yaitu seperti itu, yaitu yang membusuk organik, kalau yang tidak membusuk adalah anorganik. Baik, cukup sampai di sini pertemuan dengan Pan Komar. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.